sakit, mudah-mudahan diberi kesehatan. Oke, anak-anak, sekarang kita belajar mengenai coding. Bapak mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang coding dan kecerdasan artifisial? Ada yang pernah dengar kata coding? Atau kecerdasan buatan? Atau AI? Pernah dengar AI? AI itu dari bahasa Inggris ya, artinya itu kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan gitu ya. Nah, kemudian pernahkah kalian menggunakan cara kerja KKA? KKA itu coding dan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Pernah tidak? Hah? Tidak. Mungkin belum tidak tuh karena kita belum tahu coding itu apa ya. Nanti kita belajar. Nah, untuk itu pembelajaran hari ini kita akan menyangkut tentang coding. Apakah benar coding itu ada dalam kehidupan sehari-hari kita? Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, siswa mampu menerapkan cara berpikir komputasional pada kehidupan sehari-hari. Kemudian, siswa mampu memahami manfaat penyerapan berpikir komputasional. Dan yang ketiga yaitu siswa mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini nanti kita akan pelajari ini apa sih cara berpikir komputasional itu, bagaimana cara memahaminya, terus kemudian ada juga manfaat itu dalam kehidupan sehari-hari, dan kita permasalahan apa sih yang bisa diselesaikan dalam berpikir komputasional. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, di sini kita ice breaking dulu. Oke, kita ice breaking dulu ya, sebentar. Tepuk semangat. Oke, semangat satu. Tepuk semangat dua. Tepuk semangat tiga. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Oke. Nah, kalian sudah tahu belum? Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Oke, coba. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi. Coding. Nah, perhatikan ya baik-baik. Boleh dicatat. Kalau misalkan kalian ini perlu ini penting dicatat, boleh dicatat dulu. Sambil dicatat, Bapak sambil menjelaskan ya. Oke. Coding dan kecerdasan artifisial atau AI adalah dua hal yang saling berkaitan erat di dunia teknologi saat ini. Berikut penjelasan singkat masing-masing. Nah, berarti coding dan kecerdasan artifisial itu adalah dua hal yang saling berkaitan erat di dunia teknologi saat ini. Nah, kemudian untuk pengertian coding sendiri adalah proses mengkonversi keinginan manusia menjadi format yang dapat dipahami oleh komputer menggunakan bahasa pemrograman. Nah, dari coding itu adalah proses mengonversi keinginan manusia menjadi format yang dapat dipahami oleh komputer menggunakan bahasa pemrograman. Jadi coding itu lebih ke program-program kayak gitu yang ada di komputer. Kemudian untuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau disingkat AI adalah teknologi di bidang ilmu komputer yang mensimulasikan kecerdasan manusia ke dalam mesin atau komputer untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan manusia. Jadi AI ini itu sumbernya itu dari manusia. Manusia yang mempunyai
kemudian dimasukkan ke komputer, sehingga komputer itu jadi seperti orang cerdas. Ya, kalian pernah tidak melakukan searching di Google, langsung dapat jawabannya? Nah, itu jadi kalau misalkan si Google itu tidak ada perintah dari kita, si Google itu tidak akan mencari apa yang kita inginkan. Ya, jadi kan kosong aja gitu, nggak ada lah. Misalkan gini, saya butuh pengertian coding, ditulis aja pengertian coding. Itu kan perintah dari siapa? Dari manusia atau dari kita. Nah, kita tulis di Google-nya misalkan pengertian coding adalah, enter aja, otomatis kan nanti keluar tuh data-datanya. Nah, itu kecerdasan buatan itu. Jadi yang membuat itu adalah manusia, memasukkan data ke dalam program atau komputer, sehingga disebut dengan kecerdasan buatan. Itu buatan siapa? Buatan manusia. Nah, jadi disebutnya AI. AI itu artificial intelligence atau bahasa Indonesia kecerdasan buatan. Kita lanjut. Sampai mana baru sampai? Menurut salah satu ahli, ini ada ahlinya juga nih. Menurut Russell dan Northey pada tahun 2010 mendefinisikan bahwa KA itu apa? Kecerdasan artifisial sebagai studi tentang agen cerdas yang mampu menerima persepsi dari lingkungan dan mengambil tindakan. Agen seperti manusia, agen tersebut dapat melakukan proses berpikir seperti manusia. Nah, atau bahasa Inggrisnya itu thinking humanly. Kemudian bertindak seperti manusia atau acting humanly. Kemudian berpikir secara rasional atau thinking rationally. Dan bertindak secara rasional atau acting. Nah, di sini pemahaman literasi kecerdasan artifisial atau KA bagi peserta didik mencakup beberapa aspek penting yang harus dikuasai untuk menghadapi era digital dengan lebih baik. Nah, peserta didik perlu memahami dasar-dasar konsep KA atau kecerdasan artifisial, serta bagaimana sistem KA beroperasi, termasuk proses pembelajaran mesin dan teknik-teknik yang digunakan. Ini menurut UNESCO tahun 2021. Nah, di sini ada tabel framework KA untuk peserta didik. Nah, di sini ada aspek kompetensi. Aspek kompetensinya apa saja? Yang pertama, pola pikir berpusat ke manusia. Kemudian yang kedua, etika KA. Yang ketiga, teknik dan aplikasi KA. Dan yang keempat, sistem desain KA. Aspek kompetensi ini memiliki 3 progression level. Yang pertama ada memahami, yang kedua mengaplikasi, yang ketiga mengkreasi. Nah, jadi etika itu kalian pernah tidak mengambil foto, mengambil video dari internet? Pernah tidak? Nah, kalau misalkan pernah, kalian itu harus beretika. Beretika itu dalam arti kita harus mencantumkan sumber. Sumbernya itu dari mana? Kan yang mengupload video, yang mengupload gambar di internet itu kan pasti ada sumbernya. Nah, itu kalau kita mengambil foto atau video dari internet, ditulis di bawahnya sumber. Sumbernya itu tulis dari mana? Gitu. Nah, Bapak jelaskan. Berpikir komputasional berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Nah, jadi di sini tuh kemampuan kalian untuk berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari-hari menggunakan teknik ilmu komputer. Jadi seolah-olah kita tuh sebagai komputer, tapi padahal kita sebagai manusia.
Ya, tapi cara berpikirnya itu kayak komputer. Oke, komputasional atau teknik ilmu komputer. Oke. Bapak tulis di sini ya, biar nggak terlalu ini. Yang penting-pentingnya saja. Berpikir komputasional. Nah. Sudah? Kita lanjut bisa? Oke, lanjut ya. Nah, prinsip berpikir komputasional. Prinsip berpikir komputasional mencakup dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritma menurut Supiarno. Nah, keempat prinsip ini kemudian akan dijelaskan dan diuraikan dengan penggunaan aktivitas untuk mempermudah perkenalan dengan prinsip berpikir komputasional tersebut. Nah, adapun prinsip dan aktivitas tersebut terdiri dari 4. Berarti prinsip dari berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama, decomposition atau dekomposisi, artinya pemecahan masalah. Berarti yang pertama apa? Dekomposisi. Nah, dekomposisi itu apa tadi teh? Pemecahan masalah. Nah, ini prinsip yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, prinsipnya apa? Pattern recognition atau pengenalan pola. Oke, tulis yang kedua, pengenalan pola atau pattern recognition. Kemudian prinsip yang ketiga itu adalah abstraction atau abstraksi. Nah, untuk pengertiannya nanti ya dijelaskan. Sekarang tulis dulu ini untuk 4 prinsip berpikir komputasional. Kemudian yang keempat yaitu algorithmic thinking, yaitu berpikir algoritmik atau algoritma. Nah, 4 langkah berpikir komputasional. Yang pertama apa? Dekomposisi atau decomposition, yaitu memecah masalah. Nah, artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dipahami. Nah, dekomposisi itu berarti masalah yang besar kita bagi-bagi menjadi kecil agar mudah dipahami. Ada contohnya nih, mau masak nasi goreng. Nah, tapi kan kita tidak tahu ya, masak nasi goreng, banyak. Nah, pecah langkahnya. Nah, ini kan nasi goreng itu adalah masalah besar. Kita bagi-bagi menjadi kecil. Apa sih? Pertama, siapkan bahan. Kemudian iris bumbu. Kemudian tumis. Kemudian campur nasi. Dan kemudian beri bumbu. Ini menurut versinya. Dekomposisi itu dari masalah besar menjadi kecil. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Prinsip yang kedua yaitu pattern recognition atau mengenali pola. Ya, artinya menemukan pola atau kemiripan dari masalah yang pernah terjadi. Contohnya nih, setiap kali hujan deras, selokan meluap. Nah, berarti yang mirip itu apanya? Hujan. Kalau hujan pasti basah tidak? Basah. Setiap kali hujan basah. Polanya air tidak tertampung karena sampah. Nah, prinsip yang ketiga apa? Abstraction atau menyaring informasi penting. Jadi pengertiannya
kamu hanya fokus pada poin-poin penting, bukan semua isi buku. Betul tidak? Kalau belajar suka dikasih kisi-kisi. Nah, kisi-kisi itu merupakan yang paling penting. Kita lanjut, satu lagi, yaitu apa? Algoritma atau membuat langkah solusi. Nah, ini gampang. Menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi misalkan cara mengunci rumah. Cara mengunci rumah itu ada tata caranya. Yang pertama apa? Matikan lampu. Yang kedua, tutup pintu. Kemudian kunci pintu. Kemudian mengecek ulang dan kemudian berangkat. Nah, algoritma itu lebih ke langkah-langkahnya. Misalkan langkah-langkah membuat jus, berarti masukkan dulu buah ke dalam blender, kemudian tambahkan apa, setelah itu baru dicolok listrik dan ditekan tombol on ya untuk memblendernya. Nah, seperti itu algoritma itu langkah-langkahnya. Sudah paham? Sudah ya. Kalau dekomposisi itu tadi apa? Dari masalah besar menjadi kecil agar paham. Yang kedua apa tadi? Pattern recognition tuh pengenalan pola. Jadi polanya apa aja yang selalu terjadi lagi-lagi itu adalah pengenalan pola. Kemudian yang ketiga tadi apa? Abstraksi itu mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Fokus ke inti masalah. Nah, yang keempat adalah algoritma, yaitu langkah-langkahnya dalam suatu kegiatan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu adalah masalahnya nih, terlambat ke sekolah setiap pagi. Jadi si anak itu punya masalah keterlambatan sekolah. Kita berpikir komputasional. Nah, yang pertama apa? Decomposition atau memecah masalah. Coba. Terlambat sekolah itu karena apa? Telat karena bangun siang. Kemudian sarapannya lama dan lupa siapin buku. Nah, sekarang mengenal polanya seperti apa sih kalau misalkan dalam terlambat sekolah itu? Berarti ini sering terjadi di hari Senin dan Jumat. Apa sih abstraksinya? Abstraksinya itu fokus ke penyebab utama. Berarti apa? Bangun siang. Kalau kita tidak bangun siang atau bangun pagi, kita akan terlambat sarapan tidak? Tidak ya. Kemudian kita akan lupa tidak sama buku? Tidak kan? Karena kita bangunnya lebih awal. Kemudian ada algoritma. Algoritma itu apa? Langkah-langkah. Ini langkah-langkah agar tidak terlambat. Pertama, pasang alarm. Bisa membangunkan? Bisa. Kemudian tidur lebih awal. Betul tidak? Betul. Kemudian siapkan tas seragam pada malam harinya. Berpikir komputasional untuk memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di era digital saat ini, berpikir komputasional bukan hanya keterampilan bagi ilmuwan komputer, tetapi juga kemampuan esensial dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan berpikir komputasional yang dimaksud dapat digunakan dalam keseharian seperti berikut. Pertama, membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Tadi dekomposisi dari masalah besar menjadi masalah kecil. Oke. Yang kedua, membantu membuat keputusan yang lebih baik. Ya, betul. Yang ketiga, mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur. Kemudian, membantu menghemat waktu dan lebih efisien. Yang kelima yaitu membantu beradaptasi dengan teknologi. Nah, kalau dengarkan dulu, lihat dulu video animasi mengenai berpikir komputasional. Silahkan disimak ya. Nah, kayak Bapak ini Bapak hampir dari YouTube, tapi Bapak di
Sebenarnya ditulis karya siapa. Ini karya Dwi Wahyu Widyastuti, ini dari YouTube. Jadi gitu ya etikanya, apapun yang kita ambil dari internet harus sumbernya dituliskan, dicantumkan. Perhatikan ya. Guys, ini kita sekolah liburan. Tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Udaranya segar banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Didengarkan baik-baik. Ini contoh ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari berpikir komputasional. Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja Nah, supaya lebih cepat? masalahnya berarti membersihkan Tapi rumah. kita mulai Eyang. dari mana dulu? Nah, Aku bakal sapu dulunya. Nah, Terus dibagi-bagi. ngepel lantai dan ada dari sini buku di rakyat. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. tapi ya membersihkan rumah itu berarti harus dibagi-bagi. Ada mengepel, ada menyapu, Tapi kok susah banget ya dapetnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ini pengenalan pola yang kedua, prinsip yang kedua. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ. Pasti banyak ikan di bawahnya. Jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Nah ini polanya nih, dengarkan. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah makan aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus Abaikan. yang penting. Jadi fokusnya ke yang buah aja, yang buah-buahan. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Menyaring yang penting saja. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya Ini yang nih. prinsip yang keempat, algoritmenya, langkah-langkahnya. 2, foto 3, masukkan ke blender 4, tambahkan gula dan air 5, saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah. Tulis ya. Penjelasan mengenai konsep IPO. IPO itu singkatan. Konsep masukan atau input, proses luaran atau output, atau disingkat jadi IPO. Penjelasannya pertama input atau masukan. Data atau informasi yang dimasukkan ke dalam sistem. Contohnya nih, kita pernah naik lift tidak? Ada yang pernah? Oke. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, ini contohnya menekan tombol lift untuk memilih lantai. Yang kedua adalah proses, adalah sistem memproses input. Nah dari tadi itu ya, dari ditekan tombol ya, berdasarkan aturan yang sudah ditentukan. Tuh. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya, lift menghitung lantai tujuan dan menggerakkan kabin. Selanjutnya atau output, artinya hasil akhir setelah proses dijalankan. Jadi akhirnya apa sih yang kita dapatkan gitu ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari tadi yang naik lift itu, lift berhenti di lantai yang dipilih. Pelajaran plug dan unplug. Plug menggunakan perangkat teknologi seperti komputer, tablet, atau aplikasi untuk mengajarkan konsep berpikir komputasional. Contohnya, Scratch. Unplug-nya tidak menggunakan perangkat elektronik, tetapi tetap mengajarkan konsep komputasional melalui aktivitas fisik dan permainan. Nah, contohnya tadi menyusun langkah-langkah membuat roti lapis. Sekarang kita mulai ke LKPD. Nah, di sini LKPD-nya itu mata pelajarannya coding dan kecerdasan artifisial. Jenjangnya sekolah dasar. Kemudian fase kelasnya itu fase C kelas 5. Tujuannya untuk apa? Pertama, siswa dapat memahami cara membuat nasi goreng. Kemudian, siswa dapat mengembangkan keterampilan motorik dan kreativitas melalui pattern rekognisinya apa yang selalu sama saat membuat nasi goreng. Ya,
hanya pada langkah inti. Kemudian algoritmnya itu buat petunjuk urutan membuat nasi goreng. Mengerti? Oke, Bapak akan bagikan RKPD-nya tuh. Ini udah ada alat dan bahannya. Nah, gitu ya. Ini dibagi ke dalam 6 atau 7 kelompok. Sebelum mengerjakan nanti ada video dulu ya. Bentar. Di sini ada alat dan bahan. Ini namanya alat atau bahan? Bahan. Kalau ini mak katanya. Banyak banget tuh yang tugas nasi goreng. Mak jadi bingung soalnya resep nasi goreng tuh banyak Video banget. animasi ya. Sebanyak tumpuan jemuran mak yang belum setrika. Yaudah kalau gitu ayo kita bikin yang gampang dulu yuk. Nasi goreng sat-sat alam. Pertama siapin bahan-bahannya dulu. Kalau mak sukanya ada yang crispy-crispy gitu mak di tengah makan. Jadi mak Ini harusnya alat dan bahan yang digunakan itu mau yang mana? Kamu tahu kan ini nama-namanya? Nah, asal ditulis misalkan di sini alat, aja, terus bahan, ya. Nah, tepuk tangan untuk kelompok yang maju ke depan. Silakan dipresentasikan dengan pembukaan Assalamualaikum, kemudian nama kelompok, kemudian nama anggota. Oke, bertepuk tangan dulu. Silakan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah kita pelajari hari ini, coding adalah coding dan kecerdasan artifisial merupakan dua elemen yang saling berkait dan berperan penting dalam kemajuan teknologi modern. Coding adalah dasar dalam menciptakan sistem dan aplikasi digital, termasuk dalam pengembangan AI. Sementara itu, kecerdasan artifisial memungkinkan mesin untuk belajar berpikir dan mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan data. Perkembangan AI sangat bergantung pada kemampuan pemrograman untuk menulis algoritma yang efisien dan mengelola data dan membangun model pembelajaran mesin. Di sisi lain, AI juga membantu menyederhanakan proses coding melalui otomatisasi, deteksi kesalahan, dan pengoptimalan kode. Keduanya bersama-sama mendorong inovasi di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan industri, dan transportasi. Dengan sinergi antara coding dan AI, masa depan teknologi menjadi lebih cerdas, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan manusia.